Menjajuah manbandu kekelan kami perpulungan GPKP Rawamangun. Kami temandu i moderaman GPKP Nari. Tetap retoto mandi bata gelah ibrekena manbanta gegeh ras i jaga kawalina kita. Ibas ndalani pergumulan khususnya ibas masa pandemi COVID-19 enda. Secara khusus ibagi kami maka piga-piga kam kekelan kami irungun GPKP Rawamangun ibas masa pandemi COVID-19 enda. Lid keluarga anta idul di bata. Ate kami nahkan turut receda ate, tapi sekaligus ate kami nahkan pergagah man banta. Maka kekelengan ta singgol leben, idila di bata, murih ke rumah di bata. Jadi pergagah kaman banta per kita kan sitah ija alamatna. Radu ras di bata ia gundari. Maka si pindo gagah man Tuhan. Gelah tetap ita ipegagahina, ijagaina kita ibas padang geluh ta gelah karibas masana. Bacika kita jumpa ras keluarga anta, ibas kegeluhan sindigan pelanai sirang. Sebab labos itu na kita itading kena, tapi justru kita itimaina ibas kegeluhan si pepagin, baci kita jumpa rasa lalap dan handigan pelanai kita sirang ras keluarga si ikelangi kita. Jenari manbandu kekelan kami, iatah kami kama kalit ka piga-piga kamar dahin, selaku tenaga medis di rumah sakit ibas masa-masa pandemi COVID-19 enda. Artotopi kami mandi bata gelah tetap kami megegeh so idah kami maka dahin sidai kendua ema dahin Kristus. Umumna manusia menghindar dari malapetaka. Nilah ibas kerina kebiaran hari. Tapi justru kami berada di barisan paling depan mengalahkan kebiaran-kebiaran si paling besar. Idah kami maka kembali ras Kristus i persandu kayu persilang demi kebaikan manusia. Memang ada masanya kita anak-anak di bata si persan kayu persilang sila biak kita mersansa. Sebab di bata si sembah kita pe ngit ia mersan kayu persilang. Amin gila urusna ia. Tapi demi kebaikan, demi keselamatan i persana kayu persilang. Itu token kami gelah kam kekelan kami sirdahin di bas rumah sakit. Tetap iberikan di bata gegah. Gelah tetap baci kita nahkan kelang ate. Singgol leben isuan kan di bata bas dirinta. Jenari man bandu anak-anak kekelan kami. Permata GBKP. Si bas masa-masa pandemi COVID-19 enda si seharusnya baci kam rejabu. Tapi tertunda. Labo enda kesialan man bandu gigi kami. Penundaan itu bukan sebuah malapetaka. Tapi penundaan ema dalam di bata guna memurnikan, meneguhkan pusuhta. Adi bas kesempatan enda iarpun kami ijana kesempatan tak melatih diri untuk lebih banyak belajar tentang apa rencana Tuhan, lebih banyak mengenal pasangan ta, melatih diri setia kalaupun mungkin kamla jumpa ras calon pasangan du. Tapi tak aku maka adi bertahan kita kamu akan menjadi calon keluarga yang sangat tangguh. Anak-anak tapi pagi sangat sebab dididik oleh orang tua yang sangat tangguh. Mama maminta, bibi bengkilata juga akan sangat bangga. Orang tua juga bangga. Juga Tuhan akan sangat bangga karena anak-anaknya yang bertahan dalam masa COVID melatih diri setia akan memiliki keluarga yang tangguh dan setia yang juga akan menghasilkan keluarga-keluarga yang sangat kuat, tangguh dan setia di masa-masa mendatang. Bagaimana yakap kami, kekelan kami, manbandu perpuluhan GBKP Rawamangun. Kami temandu imodra menari, lareng ngadi-ngadi. Ertoto, gelah megegeh kita kerina, sehat-sehat kita kerina. Bas masana pagi, bacika kita ngeluh terulin ka asa anggona. Sebab Tuhan dibatasi sembah kita. Naruhkan ras mereka kepentarman banta. Guna hidup lebih baik di hari-hari mendatang. Bujur menjajuah, sehat-sehat kita kerina Tuhan masuk-masuk. Perpulungan telis perpulungan si kelengi Tuhan mari dage si benakan kebak tinta kebak tin enda lid ibas gelar di bata bapa anakna Yesus Kristus ras ibas gelar saksi badia kejuah-juahan jadi kerajaan kalak si kerembakan diri ras di bata bagai sinjaga kinirsadan naras di bata kekelengan ras kemudian dibata sinemani kegeluhunta genduari nari seh rasa lalap. Amin.
Tetapi aku kundeken kap puji-pujin kuman badu. Kubahan ma persembahan kuman bandu. Janah kusahkan ateku kaisi enggau kupadankan. Sabab ibas kam narikap rehna keselamatan Tuhan. Ibuat ibas juna 2 ayat siwah. Erpalaskan kata di bata enda. Si puji ia aluraduras kita rendai arah kaitap dendenta nomor 310 sada sindaikan bait sada ras 2 pujilah tendingku. Pujilah tandingku, puji Tuhan, segenap-genap kalungku. Hatiku asmara selama, pangkalan kedudukan. Dijujuri dugaluku, rageku pujilah Tuhan. Haleluya, haleluya. Olah ernah gunung diendam, sia-sia berjadinan. Idolakan ikanti singanjang, masa ngebagi winana. Tulah manusia masa di batas saja si tenang. Haleluya, haleluya. Perpulungan gundul paksa indah kita piazuk gunar toto karena kondisi si terganggu COVID-19 siwah. Mari artoto kita Tuhan di bata kam sir kuasa narangi krina tinepa kam sidem kekelengan idah lu Tuhan karena keberadaan doni termasuk kami bangsa Indonesia. Paksa genduari harus ngalakan COVID-19. Gejapkan kami Tuhan, kam ngenca pengedasan kami, manbandu kami mindo penampat, guna pemerintah ras aparatur negara, sehingga turunkan ras jagai orak geluh, bagai mencukupkan sarana prasarana kesehatan. Berkendu kepentaran gelah krina sini aturkan bansi membaba kedamen bangsa enda. Bagi KP man dokter ras paramedis si jadi garda terdepan ibas ngalakan penyebaran COVID-19 enda. Tambah-tambah Hindu gegeh ras sabar ate gelah ibas anak-anak ndu enda andalankan tugasna, tetap ia argiah-giah janah radu ras keluarga pe ngasup ermalem ate ras pengedes ku Tuhan. Bagai kape man krina masyarakat si terdampak tuhu gundari harus bergumul nadingken si biasana ngeluh rikutken aturan-aturan si sikapkan pemerintah. Tuhan
kam ngembarisa. Gelah masyarakat tetap ngeluh lid ibas kedamaian berbangsa, bernegara, ras bermasyarakat. Malam ati kami Tuhan, ibagin kam pertolongan kami, sabreh kami ibas gelar anak du Yesus Kristus. Amin. Malam meateta, makasih puji ia, arah kitab dan nomor 320 siwah, sindaikan bait sada ras telu, mari surak puji Tuhan. Mari surah puji Tuhan, andaskan dan ria. Oh surga doni ersurak kerina. Mari rende muji ia, alu kursi meriah. Puji gelana sembah dia. Ngadi-ngadi ku pujikan Tuhan, pastinya dapat kegaluhan. Surang pria musuhku ibaskan, terpuji Tuhan rasa Mari surah puji Tuhan, alu kuras minta, sabab kamahuli di bata. Ulah Hindu aku ibas, ini serandoni endah. Ku puji Tuhan, haleluya. Ngadi-ngadi ku pujikan Tuhan, pastinya dapat kegaluhan. Surah pria musuhku ibaskan, terpuji Tuhan rasa Kata di bata si jadi ogen si pemenaman bantai baswareda ibuat ibas Amos 5 ayat 6-10 baginda kata Tuhan. Dahilah Tuhan maka kam geluh adilang desken api segurlah me ia, maka meseng ibahanna bangsa Israel, meseng me anak kuta Betel ipan api jana isi pelang asup nimpetisa. Cilaka mekam, okam sinalihkan kebujuran sepentar jadi ngeduk, dengan dampeskan kebenaran ku tanah. Tuhan kap sinjadikan bintang-bintang, bintang Kartika ras bintang timur. Isalih kena kegelapan jadi suari, suari jadi berengi. Ilebukna lau lawit, jenari yang berkena kudoni. Gelarna mekap Tuhan. Kalak simbisa ikerna kena
benteng-benteng na iradas kena. Segat ateindu man kalak sipang alu terus terang mandangkam. Dengan nembah ateindu man kalak sinuriken si tuhu-tuhuna ibas pengadilan. Kalak si musil-musil itindihdu jana ipak sandu ia meraikan pagena. Maka amin ape enggo pe ipajak kendu rumah ndu gedung batu. Labo pagi kamnya nisa. Enggo pe isuani ndu peken anggur semejile. Lawo pagi inem ndu lo anggur Kutah ngeuga belin ado sandu. Jana uga lalana kejahatan si laku kendu. Kalak bujur itindih ndu ngalau duit sisip kam. Janah iolang-olang indu kalak musil. Maka olah dacak bujuran ibas pengadilan. Maka ibas paksa sebagai sip saja kalak pantas. Sa paksa jahat kak daramilah simhuli olah si jahat. Maka kam geluh. Adi bagai Tuhan dibatasi mana kuasa. Tuhu-tuhu rembak raskam. Bagi si katakan durusur. Cigala ate indu man kejahatan. Ngena ate indu sebenar. Jangan harus ibaratnya kendu. Gelah kebujuran menang ibas pengadilan. Berambera mekuah ate Tuhan man bangsa enda. Silet dengar tading geluh genduari. Ketuaan kalak semegikan kata dibata. Dengan simakai kensa ibas geluhna si tap-tap uari. Haleluya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita sama-sama belajar kepada firman Tuhan. Untuk itu, marilah kita bersama-sama berdoa. Kita berdoa. Allah Bapa di dalam sorga, kami bersyukur atas segala kasih dan anugerah Tuhan yang memelihara hidup kami, yang menjaga kami, dan yang terus mencukupkan segala kebutuhan kami. Dan pada saat ini ya Tuhan, sungguh-sungguh kami dalam kerinduan untuk boleh mendengarkan firman-Mu. Kiranya ya Tuhan, Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada kami, bekerja atas kami masing-masing di tempat kami masing-masing, untuk memberi hikmat dan pengetahuan tentang firman-Mu. Terima kasih ya Bapa Surgawi. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pada minggu ini kita bersama-sama belajar kepada firman Tuhan, yaitu tentang hamba yang dipilih Tuhan, yang diambil dari Injil Matius pasal 12 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-21. Mari kita bersama-sama mempersiapkan firman Tuhan yang akan kita baca bersama-sama. Matius pasal 12 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-21. Kami membacakan untuk kita. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Yesus Hamba Tuhan. Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka, lalu menyingkir dari sana. Banyak orang mengikuti Yesus dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya, dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak, dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang. Dan padanyalah bangsa-bangsa
akan berharap. Sedemikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengar dan yang menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami bersyukur untuk kesempatan yang baik hari ini, kalau kita boleh bersama-sama bertemu dan belajar kepada firman Tuhan, yang kami percaya Tuhan juga menyertai kita semua di tempat kita masing-masing. Hari ini kita belajar tentang firman yang diperhadapkan kepada kita tentang hukum Yahudi dan juga hukum kasih. Beragama itu sering sekali terjadi adalah sebagai gagah-gagahan. Kita banyak melihat orang beragama dengan gagah-gagahan sebagai penampilan untuk mendapat pujian, untuk mendapat kepuasan. Dan hal ini boleh kita lihat di zaman ini banyak terjadi, tetapi zaman dahulu juga hal itu sudah terjadi. Di tengah-tengah kelompok orang-orang Farisi, agama itu sudah menjadi gagah-gagahan. Mereka, orang-orang yang menjadikan agama menjadi hamba Tuhan sebagai gagah-gagahan, akan memanfaatkan situasi itu untuk mendapatkan pujian, supaya mereka disanjung. Karena itu ada beberapa hal kalau kita mau menilai apakah saya yang beragama gagah-gagahan, ya, apakah saya hamba yang dipilih sebagai gagah-gagahan, itu boleh kita nilai dari kebiasaannya. Orang-orang Yahudi suka menambah hukum-hukum. Di samping hukum Taurat yang diberikan Tuhan, mereka membuat hukum tambahan sendiri. Mereka membuat hukum hari Sabat, aturan-aturan untuk hari Sabat. Dan aturan yang mereka buat itu tujuannya sering sekali supaya mereka bisa menjebak orang lain jatuh ke dalam kesalahan, untuk mempersalahkan orang lain, untuk menyudutkan orang lain. Dan itu terjadi. Mereka ketika pada hari Sabat, ketika mereka bersama-sama dan melihat Yesus, murid-muridnya pada waktu itu memetik gandum di ladang. Oleh karena itu orang-orang Yahudi mengingatkan, orang-orang Farisi mengingatkan dan menegur Yesus, mengapa murid-muridmu memetik gandum pada hari Sabat? Tetapi Yesus menjawab mereka dengan kisah yang pernah terjadi kepada Daud. Bagaimana Daud dahulu ketika lari dari Saul, dia pernah meminta roti dari bait Allah, dan Imam Ahimelek memberikan roti dari bait Allah. Yang roti sesungguhnya tidak boleh dimakan oleh sembarang orang, hanya hak dari imam-imam. Tetapi hal itu pernah terjadi. Kemudian setelah itu Yesus memasuki bait Allah, dan di bait Allah Yesus bertemu dengan orang yang sebelah tangannya sudah menjadi lumpuh, sudah menjadi lemah. Lalu oleh belas kasihannya Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh ini, orang yang mati sebelah tangannya ini, sehingga dia sembuh seketika. Dan karena itu orang-orang Farisi juga menegur Yesus, mengapa engkau menyembuhkan, bekerja pada hari Sabat? Kembali lagi, hukum yang mereka buat, yang sebenarnya bukan Allah yang menetapkan hukum hari Sabat, itu adalah buatan orang-orang Yahudi. Mereka pakai untuk menjebak Yesus. Tetapi Yesus katakan, bagaimana sekiranya anak dombamu jatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, apakah engkau tidak menolongnya? Jawaban Yesus ini hendak mau mengatakan kepada orang-orang Farisi itu, hari Sabat itu sesungguhnya untuk melakukan segala kehendak Tuhan, untuk melakukan karya Tuhan, bukan berarti berhenti dan tidak ngapain pun, tetapi melakukan apa yang Tuhan kehendaki, berbuat kasih. Dan apa yang dijawabkan Yesus kepada orang-orang Farisi itu sungguh-sungguh membuat mereka menjadi marah. Kemarahannya mereka jawab
dengan mengambil sikap keputusan bersama bahwa mereka akan membunuh Yesus. Ini tidak biasa. Dan tetapi begitulah yang terjadi. Semua hukum-hukum yang ada di tengah-tengah kelompok orang-orang Farisi yang dibuat oleh orang-orang Yahudi, umumnya setiap kali vonis sudah dijatuhkan, keputusan sudah diputuskan, itu tidak bisa diubah lagi. Tidak ada pengampunan. Hukum yang diciptakan oleh orang yang gagah-gagahan itu keras, kejam, tidak punya pengampunan. Mereka begitu menikmati menghukum. Karena itu mereka bukan mau menangkap Yesus dan menjarakan Yesus, tetapi mereka mengingini Yesus mati, membunuhnya dengan cara yang kejam yang biasa dilakukan, diseret ke pintu gerbang kota lalu dilempari sampai mati. Inilah rencana mereka. Apakah Yesus takut dengan orang-orang Farisi ini? Yesus tidak takut. Kalau Yesus menyingkir, itu karena Yesus tidak mau konflik. Yesus menghindari konflik yang sia-sia. Yesus bukan tidak berani menghadapi mereka. Yesus berani. Yesus punya kuasa. Yesus punya kekuatan. Tetapi sangat berbeda hukum yang ditunjukkan oleh orang yang gagah-gagahan itu dengan yang dibawa oleh Yesus sebagai hamba Tuhan yang dipilih itu. Nah, kita bisa buktikan bahwa Yesus tidak takut dengan mereka ketika orang banyak datang terus mengikut kepada Yesus. Dan mereka yang sakit meminta supaya disembuhkan, Yesus tidak berhenti. Yesus terus menyembuhkan mereka sehingga mereka semua mengalami kesembuhan. Sangat berbeda, ya, sangat berbeda dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang Farisi itu. Yesus bukan sedang kampanye. Yesus bukan sedang menarik orang-orang yang mengikut orang-orang Farisi supaya datang kepadanya. Tidak. Tetapi yang dilakukan Yesus adalah menyembuhkan dan menolong orang-orang yang harus dibantu. Orang-orang yang harus disembuhkan. Itu yang dikerjakan oleh kerajaan Allah. Itulah yang dikerjakan oleh hamba pilihan Tuhan itu. Nah, mari kita lihat seperti apa ya yang dimaksud dengan hamba pilihan Tuhan itu, seperti yang diungkapkan dalam Yesaya 42 ayat 1 sampai 4. Karena Yesus menggenapkan nubuat itu dalam teks ini. Dikatakan Yesus adalah hamba Allah. Dia memiliki kerajaan, bukan kerajaan di bumi, tetapi kerajaannya adalah kerajaan yang dari surga, yang dari atas. Maka cara pemerintahannya bukan cara bumi, tetapi cara yang dari atas. Bagaimana cara yang dari atas itu boleh lahir dari pribadi Yesus? Dikatakan bahwa Yesus penuh dengan roh. Ketika Yesus dibaptis, Allah mengatakan, inilah anakku yang kukasihi dan kepadanya lah aku berkenan. Dan roh Tuhan dicurahkan di atasnya, penuh dengan roh. Yang dipenuhi roh memiliki kuasa yang besar, power yang besar. Yang dipenuhi roh itu memiliki hati dan ketulusan yang besar. Yang dipenuhi oleh roh itu sungguh-sungguh memiliki keberanian untuk mendobrak dan menyatakan kebenaran di tengah-tengah kehidupan. Dan yang pasti, yang dipenuhi roh itu kasihnya sungguh-sungguh besar, tidak terbatas, melampaui segala sesuatunya. Inilah hambaku yang kupilih, inilah hambaku yang kukasihi. Itulah yang dikatakan Allah ketika dia mengutus Yesus ke tengah-tengah dunia untuk melakukan karya pekerjaan Allah itu. Nah, karena itu dalam karya pekerjaan Allah itu dikatakan oleh Yesaya ya, bahwa dia itu sungguh-sungguh sebagai hamba Allah ya, yang bekerja, berkarya menyatakan kerajaan Allah itu, mengatakan bahwa buluh yang patah, yang terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Buluh itu dalam bahasa Karo sanggar, bukan bambu tapi sanggar atau ilalang.
Yang patah terkulai itu dia sudah patah, belum lepas dari pohonnya, dari induknya, tetapi pada umumnya tidak berguna lagi. Dan siapa saja yang melihat buluh yang patah terkulai selalu memotongnya, dan dalam konteks Alkitab yang dipotong itu selalu dibuang ke dalam api, dimusnahkan, menjadi tidak berharga. Tetapi dalam Kristus yang memiliki hukum kasih itu berbeda yang terjadi. Orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi ketika tiba saat jam berdoa, mereka berdoa di simpang-simpang jalan lalu berkata, "Ya Tuhan, aku bersyukur kepadamu karena aku bukan perempuan, karena menurut dia perempuan itu hina." Maaf, itu kata mereka. Ketika lewat orang yang lumpuh, dia berkata, "Terima kasih Tuhan," dengan suara yang keras, "karena aku bukan orang yang lumpuh." Ketika orang buta lewat, dia juga mengucapkan hal yang sama, "Terima kasih Tuhan, aku tidak buta." Itulah yang mereka lakukan. Mereka mengejek, menyindir dan menyudutkan orang-orang yang mungkin dalam konsep pikirannya seperti buluh yang patah terkulai itu sangat tidak berharga. Dan bahkan mereka katakan semuanya orang yang mengalami musibah yang menyakitkan itu adalah kutukan Tuhan dan penolakan Tuhan. Tetapi di hadapan Kristus mereka berarti. Mereka Tuhan sembuhkan, mereka Tuhan pulihkan, mereka Tuhan rangkul. Itulah yang disebut dengan buluh yang patah terkulai. Dia tidak putuskan, tetapi dia sambung dan dia pertahankan hidupnya. Itulah yang dikatakan Kristus, sumbu yang pudar nyalanya, yang biasa sudah pudar, tidak berarti lagi dimatikan, dipadamkan, tetapi Yesus justru menghidupkannya, menjaga api itu, menarik sumbunya, menambah minyaknya supaya terus menyala dan terang dan memberi kehangatan, bukan seperti orang-orang Yahudi yang mematikan, yang membuang dan membinasakan. Bagi Yesus dalam teks ini, orang-orang Yahudi juga sesungguhnya adalah seperti buluh yang patah terkulai. Sepertinya mereka tidak punya harapan lagi untuk diselamatkan oleh karena kekerasan hatinya. Tetapi satu hal yang luar biasa, kalau kita belajar kepada firman Tuhan, di atas kayu salib hukum kasih itu berlaku. Yesus mengatakan di atas kayu salib, "Ya Tuhan, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ini luar biasa, itulah hukum kasih. Dan bahkan ketika Yesus menjelang kematiannya di tengah-tengah kegelapan yang 3 jam itu di atas kayu salib, mereka mengalami apa yang disebut dengan pemulihan hukum kasih itu. Orang yang ada di sana berkata bahwa sungguh dia ini adalah orang yang benar, anak Allah. Dan sebagian dari mereka memukuli dirinya karena merasa sudah bersalah. Itulah hukum yang digenapkan Tuhan dalam hukum kasih, yang tidak menghukum tetapi menyembuhkan. Dalam hukum kasih itu, Yesus selalu menanti orang yang dalam kesulitan, orang yang dalam kesusahan, dalam kesakitan. Yang paling lebih luar biasa dari hukum kasih itu, dia bukan hanya menanti, tetapi dia mencari. Seperti cerita tentang anak domba yang hilang, 99 ditinggalkan, satu yang hilang itu dicari. Kita tahu bahwa domba yang hilang itu, kalau kita baca di Alkitab, tidak ada cerita kehebatan dari domba yang hilang itu. Domba yang hilang itu hilang karena dia meninggalkan kelompoknya dan meninggalkan gembalanya. Kata hilang, meninggalkan kelompok dan gembalanya, domba yang nakal. Demi domba yang nakal, gembala itu mencari dan menemukan, merangkul, lalu membawa di atas pundaknya. Itulah hukum kasih di dalam Kristus. Hamba yang dipilih Tuhan itu, dia mencari dan dia mau memulihkan. Demikian firman Tuhan hari ini menyapa kita dengan luar biasa, bahwa kita ini juga orang-orang yang tidak berharga, hanya debu tanah, tidak bernilai, tetapi Yesus memilih lalu memulihkan kita. Guci yang antik, yang lama,
yang berharga, yang bersejarah itu jikalau pecah, Tuhan akan cari, ya, Tuhan akan cari, ya. Orang akan mencari, lalu kemudian menyusun kembali oleh karena punya nilai, meskipun dia hanya sebuah guci. Tapi kita hanya debu tanah yang mungkin tidak seharga guci itu. Tetapi Tuhan mengasihi kita oleh karena kasih-Nya. Karena itu hari ini kita diteguhkan dan diingatkan kembali bahwa kita juga adalah hamba yang Tuhan pilih itu, yang harus memiliki karakter seperti Kristus. Ingat kunci pertama, kita harus penuh roh. Karena kepenuhan roh itu yang membuat kita punya kuasa. Kepenuhan roh itu yang membuat kita betul-betul memiliki ketulusan hati, kesucian, dan kasih yang besar. Sehingga di tengah-tengah situasi yang kita hadapi sekarang ini, kita menjadi penyembuh-penyembuh bagi orang lain. Ada banyak orang yang mengeluh di sekitar kita. Tanggung jawab kita untuk menyembuhkan mereka. Kita harus menolong, membantu. Karena betul-betul teriakan itu banyak kita dengar sekarang ini. Kita adalah hamba-hamba pilihan Tuhan sebagaimana Kristus. Karena di dalam Kristus kita telah ikut dipilih. Dan kita adalah hamba yang diutus itu demi kerajaan Allah, bukan kerajaan dunia ini. Jadi berartilah di tengah-tengah situasi kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersama berdoa. Allah Bapa yang telah memilih dan mengutus Kristus ke tengah-tengah dunia, kami bersyukur karena dalam pemilihan dan pengutusan Kristus, Engkau juga telah memilih dan mengutus kami. Karena itu ya Bapa, perbaharui kami dalam panggilan kami sebagai hamba-Mu, untuk boleh menghidupkan roh Tuhan, taat kepada roh Tuhan, dan bekerja di bawah pimpinan roh Tuhan, sehingga kami menjadi hamba-hamba-Mu ya Tuhan, yang menyenangkan hati-Mu dan yang menyelesaikan pergumulan di tengah-tengah dunia. Terima kasih buat firman-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Perpulungan tedis genduare bengket kita ku pengakun kini teken. Marlah ras-ras kita ngakukan kini teken ta radukan krina kalak Kristen Indonesia nintalah ras-ras. Aku tek man di bata bapa silar sibar kuasana sinepalangin ras doni. Aku tek man Yesus Kristus anak Yesus tunggal Tuhan ta sejadah saksi badia tubuh irus muda-muda nari siso kliamen tergelar si Maria singna nami kinesran sangana pemerintahan Pontius Pilatus nipakuken ku kayu persilang mate jenari ikuburken nusur kudoni kematen peteluarikan ngokeke ibas si matenari naki ke surga perkuruna arah kemundi bata bapa silar sibar kusana jenari rehme ia pagi ngeranakan singgeluh rasi ngomate. Aku tukman kesaksi badia, jangan lihat sada gereja si badia, persadaan kelak si badia, pengalami dosa, kini keken kula kegeluhan si rasa alap. Amin. Perpulungan kundul. Genduari sehpasana kita ngendeskan persembahan ta. Marlah cindesken persembahan pengatakan bujur taman Tuhan rikut ras pengakun kriahan ukurta bagi siakukan Raja Daud ibas sada kronika 20 siwah ayat 10 pitu nina kuatah maka kam singuji pusuh praten dengan meriah iakap nduras bangsa si artutus ate ibas pusuh praten si bersih ras bujur meriah ukurku mereken caenda krinaman bandu janak widah kugabang sandu singgo pulung ijenda alumriah ukur maba persembahan-persembahan man bandu paksa si pulung persembahan ta ras kita rendai ibas kita ndendenta nomor 445
sindaikan bait sada ras dua si pepulung me persembahan ta. Si pepulung persembahan ta, si andaskan bagaimana ibadah, tanda pria ukur man pasu-pasuna, si simpar brenaman bantah. Asa singgo isi kapan, asa singgo itotokan, pengatakan bujur ta, gempa ibadah. Simpar pemeren ibadah, man berjumpa rasi erbinaga, binasi erdahin, sing harapan bana, itwa ipasu-pasuna. Asa singgo isi kapan, asa singgo itotokan, pengatakan bujur ta, gempa ibadah. Seh paksana kita artoto guna persembahan rasa faat artoto kita. Ilbe iberikan kesempatan man jemaat guna artoto secara pribadi mencabagai siumputi adu ras-ras kita artoto. Tuhan di bata Bapa kami sini surga, paksa enda Tuhan ibas kerina keberadaan kami, ngatakan bujur kami man bandu. Perban ibredu dengar kesempatan man kami, lako nehken persembahan kami. Paksa enda Tuhan enggo ipepulung kami persembahan kami. Persembahan enda alo kendu bagi bau simrim, janah ipasupasundu gelah arguna ibas pebelangkan beritandu simriah. Karena pemeredu silik dengan ibas kami, kam Tuhan ngajari kami, gelah ibas wari-wari serkenda rengasup naka kami lako mere man bandu. Bagaimana Tuhan artoto kami guna kerina ngawan ni perpulungan sibas paksa enda lit ibas ganggun arkiteken kondisi kesehatan bagaimana banci jadi ibas kondisi pendahin entah pe kondisi ekonomi labo idah kami kal Tuhan uga keberadaan ngawan perpulungan du sada persada
Maka kam Tuhan erdahin. Gelah Tuhan si mereken pergegeh bagai pe ukur sepentar. Gelah ngawan ni perpulungan pe banci tetap malam ate pengendes man Tuhan saja. Bagai pe Tuhan ertoto kami guna pengurus PJJ, pengurus kategorial. Idah nu Tuhan uga karena keberadaan anak-anak duenda. Tentu ia pe lid ibas kelatihan ngaturkan uga kami harus ngelakukan kegiatan-kegiatan gereja enda, termasuk ibas kami ngelakukan perpulungan jabu-jabu silabo bansi kami pulung bagi si biasana bagi KP bes krina pelayanan kategorial enda pe labo bansi kami pulung ras-ras, tapi terpaksa enda ilakukan kami di rumah masing-masing. Maka Tuhan tambah ikam pemeteh man krina pengurus PJJ bagai pengurus kategorial gelah krina ngawan perpulungan baik secara sektoral entah secara kategorial tetap ngejapkan kemalaman ate sirkna ibas Tuhan nari. Tuhan tole ertoto kami karena perbeben serayan Tuhan radu ije ras pandita kami, radu pe ras majelis runggun gereja. Idah nu Tuhan maka krina anak-anak duenda baik ia selaku serayan bagai pe selaku majelis runggun ia pe ngenanami kini seran ibas ndahiken pelayanan mankrina ngawan perpulungan. Tuhan idah nu uga pergumulan bas masing-masing serayan enda bagai pe ibas kinir sadana selaku majelis runggun. Kam si campur tangan Tuhan gelah ibas keterbatasan kondisi genduari pe krina anak-anak dueda banci tetap menjalankan pelayanan mankrina ngawan perpulungan. Tuhan man bantu saja kami pengendes gelah ibas kondisi sebagai rupana pe kami tetap malam ate man Tuhan saja. Bagikan kam pertolongan kami yang apa reh kami arah anak Yesus Kristus Tuhan ras pedus kami manusia. Amin. Perpulungan ipindo tulis seh paksana kita melaskan tekata di bata nggo mereken kegeluhan simbaru man banta maka si jadi tekat takrina ninta dage ras-ras erpadan aku makaikan kepentarendu jenariku ergakan kegeluhan si ibrekendu guna peteguhi perpadan ta ras kita rendai ibas kitab denden nomor 273 sendaikan bait sada ras 2 ingatlah min gelar Yesus.
kita ku pertoton Tuhan. Marilah ras-ras kita melaskan pertoton Tuhan. Ninta dage. O Bapa kami sin surga, gelarndu ipabadiamin. Rehmin kinerajandu, sehlahmin pratendu ibas dunia indah bagini surga. Berikan min kami akan cukup ibas waris indah indah. Alami salah kami, bagi ini alami kami salah kalah empat kami. Olamin kami iba bapa kamu kuas percobaan, tapi olangilah kami idur silat nari. Sebab kamkap simada kinrazan, ras kuasa, ras kemuliaan sindekah-dekahna. Amin. Ibas kedungan kebatinta, mari sialokan pemasu-masu nidur di bata nari. Turang rasenina, pakaikanlah kegeluhendu jadi ingan tading kesah sibadia. Maka guna sie alokanlah pasu-pasu hidur di bata tanari. Di bata simada perkuah ate, singgo nenahkan kamku kemulianna si rasa lalap ibas Kristus, jadikan kam serta tetap megegeh dengan pagu. Ia ngesi mada kuasa serasa lalap masuk kam kerina. Amin. Jemaat GBKP Rawamangun yang dikasihi oleh Tuhan, selamat hari Minggu, menjuah-juah dan salam sehat buat kita semua. Pada kesempatan ini kami BPMR begitu juga dengan PWG akan menyampaikan kepada kita semua penjelasan mengenai pelaksanaan perjamuan kudus yang dilaksanakan di gereja kita pada tanggal 21 Juni 2020 yang akan datang. Kami ingin menyampaikan bahwa perjamuan kudus ini dilaksanakan sesuai dengan arahan ataupun pengelayasi dari moderamen gereja kita, begitu juga dengan penjelasan ataupun tuntunan dari Klasis Jakarta Banten, serta telah kita gumuli di dalam rapat rumpun kita pada beberapa waktu yang lalu. Kami ingin mengajak kita semua agar pelaksanaan perjamuan kudus ini tetap dapat kita lakukan di dalam kekudusan ataupun kesakralan, walaupun kita melakukannya di rumah kita masing-masing di dalam ibadah online ini. Untuk memberikan penjelasan yang lebih detail mengenai tata cara pelaksanaan perjamuan kudus ini, kami persilahkan kepada Pertua Sebayang untuk menyampaikannya. Persilahkan kami, Pertua. Penjelasan pelaksanaan perjamuan kudus. Pada hari Minggu tanggal 21 Juni, kita akan beribadah bersama pada pukul 9 melalui YouTube GBKP Rawamangun. Yang kedua, yang dapat mengikuti perjamuan kudus adalah semua jemaat yang sudah disidi dan tidak dalam proses pengembalaan. Yang ketiga, selesai lagu pujian Kidung Jemaat nomor 460, pendeta akan mengatakan, marilah semuanya sudah tersedia. Lalu yang ditunjuk di keluarga adalah yang dituakan untuk membagikannya kepada anggota keluarga. Lalu ditunggu aba-aba untuk makan bersama. Demikian juga nanti untuk minum anggur. Yang terakhir, kepada jemaat yang merasa kurang jelas, dapat ditanyakan kepada Pertua Diaken Pengepkep masing-masing. Terima kasih.